Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Ahmad Zaki Gufron. Saya harap kalian semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Kemarin kita telah belajar tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Semoga kalian sudah mempelajarinya dan juga memahami. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita lanjut ke bab selanjutnya. Tapi sebelumnya coba diperhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian ke pasar? Nah, di pasar tentu kalian pernah melihat dua gambar seperti ini. Apa perbedaan dari kedua gambar yang saya tunjukkan ini? Ya, benar sekali. Yang atas ini masih bercampur, sedangkan yang di bawah itu sudah terkelompok. Nah, apa sih nak tujuannya? Kenapa yang digambar di bawah ini para pedagang itu kok mengelompokkan barang-barangnya? Benar sekali, untuk mempermudahkan dalam transaksi jual beli. Nah, sekarang kita itu akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup atau dikenal juga dengan pengelompokan makhluk hidup. Nah, apa itu klasifikasi? Nah, klasifikasi itu adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Lah, apa sih tujuan dari klasifikasi? Nah, yang pertama adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenisnya agar mudah lebih dikenali. Nomor 3, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang kelima adalah mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Dan yang keenam adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, itu tujuannya. Nah, kemudian apa sih dasar-dasar dalam pengklasifikasian itu? Yang pertama itu adalah berdasarkan persamaannya, yang kedua berdasarkan perbedaannya, dan yang ketiga adalah berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Dan yang keempat berdasarkan ciri morfologi atau bentuk tubuh dan anatomi atau alat dalam tubuh. Yang kelima berdasarkan ciri biokimia. Coba diperhatikan gambar berikut. Nah, kalau kita perhatikan gambar di atas, maka sudah terkelompokkan antara kelompok hewan dan tumbuhan. Jika semua makhluk hidup sudah terkelompokkan seperti di atas, nah ini antara kelompok hewan dan kelompok tumbuhan, apakah tidak ditemukan lagi perbedaan-perbedaan di masing-masing kelompok? Tentu ada, ya benar sekali. Nah, perbedaan-perbedaan pada masing-masing kelompok, pada kelompok yang tadi antara hewan dengan tumbuhan itu masih ada perbedaan-perbedaannya. Nah, seperti ini saya tunjukkan untuk yang kelompok hewan. Coba kalau tadi kita amati, maka semua makhluk hidup tadi yang bisa bergerak aktif, maka dia tergolong sebagai hewan atau dikenal dengan kingdom hewan, kerajaan hewan. Kemudian kalau kita lihat lagi ke bawah lagi, lah kalau di sini tadi kalau di kerajaan hewan ada cacing, di sini tidak ada cacing, maka golongan-golongan ini termasuk dari film apa? Film Chordata yang memiliki kerangka. Kemudian masuk lagi, nah, dari jumlahnya ini berkurang antara dari film ke kelas. Nah, ternyata ini adalah kelompok dari apa? Kelompok dari mamalia, termasuk dari makhluk hidup yang memiliki kelenjar susu. Kemudian dari kelas ke bangsa, ordo. Nah, ini ternyata berkurang lagi menjadi 4. Nah, ini ternyata termasuk dari bangsa karnivora
bangsa pemakan daging. Selanjutnya berkurang lagi. Nah, di sini masuk ke keluarga kucing-kucingan. Nah, di sini genus. Nah, ini termasuk kucing besar. Kemudian kalau ngomongnya spesies, maka itu spesifik hanya terdiri dari satu jenis makhluk. Nah, hal-hal seperti ini dinamakan dengan takson, urutan kelompok tingkatannya. Ini yang paling atas dan ini yang paling bawah. Semakin ke bawah persamaannya semakin banyak, perbedaannya semakin kecil. Jumlahnya dari atas ke bawah semakin sedikit karena persamaannya semakin banyak, perbedaannya semakin kecil. Seperti itu. Nah, ini ada urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. Ini ada tumbuhan dan kingdom, divisi. Nah, di sini perbedaannya. Kalau pada tumbuhan tingkat yang kedua itu namanya divisi, sedangkan pada hewan itu adalah filum. Selebihnya sama antara hewan dan tumbuhan. Nah, ini ada cara mengingat yang bisa digunakan untuk mempertahankan ingatan kalian. Tumbuhan ini dikasih singkatan gini: Kisah Diva cari orang paling ganteng sedunia. Berarti kisahnya berarti adalah kingdom, divanya adalah divisi, carinya adalah kelas, orangnya adalah ordo, paling adalah family, gantengnya itu genus, sedunia ini spesies. Sedangkan pada hewan itu dikasih singkatan gini: Kisah Pangeran Kodok Ompong paling ganteng sedunia. Jadi hewan itu kisah kingdom, Pangeran P-nya ini filum, K-nya ini adalah kelas, kodoknya, ompongnya adalah ordo, falingnya adalah family, gantengnya genus, sedunianya adalah spesies. Nah, ini adalah cara mengingat saja yang saya berikan. Kalian boleh menggunakan singkatan-singkatan ini. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup dengan suatu sistem tertentu dinamakan dengan taksonomi. Nah, setelah diklasifikasikan, suatu makhluk hidup itu diberi nama berdasarkan kelompok yang dimilikinya menggunakan sistem tata nama biner atau yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Yang mana sistem nama ini itu diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus, sehingga Carolus Linnaeus itu disebut juga sebagai dengan bapak taksonomi karena orang yang pertama kali memperkenalkan sistem nama biner tersebut. Nah, bagaimana aturan-aturannya itu? Aturan dalam sistem binomial nomenklatur yang pertama adalah spesies itu, penulisan spesies itu terdiri dari dua kata, yang mana kata pertama itu menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan sifat spesifikasinya. Yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan dengan dicetak miring atau digaris bawahi, atau juga bisa dipertebal. Nah, kalau menulis menggunakan tangan maka penggunaannya itu digaris bawahi. Meskipun tulisannya miring, kalau nulisnya pakai tangan itu digaris bawah. Yang kedua, jika diketik menggunakan komputer atau mesin ketik itu dicetak miring atau dicetak tebal. Contohnya ini, Oryza sativa. Oryza sativa. Nah, ini kata pertama menggunakan huruf besar, huruf kapital, dan juga digaris bawahi. Kata yang kedua ini semuanya menggunakan huruf kecil. Kalau diketik, aturan yang pertama tetap
kata yang pertama, huruf pertamanya. Nah, kata pertama diawali dengan huruf besar. Nah, ini yang aturan yang kedua. Sedangkan Sativa kata yang keduanya menggunakan huruf non kapital. Nah, ini dicetak miring atau bisa juga di bold, ditebalkan. Nah, kata pertama tadi menunjukkan genusnya, sedangkan kata kedua menunjukkan sifat spesifikasinya. Nah, seperti padi. Padi ini memiliki nama latinnya adalah Oryza sativa. Nah, apakah ada alat bantu untuk mengelompokkan makhluk hidup? Ya, ada. Yang kita kenal dengan istilah kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Nah, kunci determinasi itu adalah petunjuk yang dipergunakan untuk menentukan tingkatan takson suatu organisme. Yang mana ini kunci determinasi itu terdiri dari deretan-deretan pernyataan yang berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlaku. Yang mana kunci determinasi ini bersifat dikotomis atau bertentangan. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin menentukan burung, maka kunci determinasinya itu menggunakan mana saja. Nah, coba kita ingat-ingat tentang burung. Burung itu memiliki tulang belakang apa tidak? Nah, tidak. Di sini maka 1B. Nah, ini ada tulisan 3, maka kita lompat ke 3. 3B. Nah, apakah burung itu bergerak dengan sirip atau bukan? Bukan. Maka ini ada, maka 3B. Kemudian 3B ini lanjutannya ada nomor 4. Maka kita langsung lompat ke 4. Apakah burung itu bersayap atau tidak? Nah, bersayap, maka kita pilih adalah 4A. 4A, kemudian di sini ada tulisan 5. Maka kita lanjut ke 5. Burung itu menyusui anaknya atau tidak? Tidak, maka kita pilih 5B. 5B di sini ada tulisan 6, maka kita lompat ke 6. Nah, 6A ini mengalami metamorfosis atau tidak? Tidak. Maka 6B lompat ke 7. Di sini itu mengerami telurnya atau tidak? Mengerami telurnya. Maka kunci determinasi untuk burung itu adalah 1B, kemudian 3B, 4A, 5B, 6B, dan 7B. Begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.